barang yang nggak jelas itu dia campurannya dari NC atau sebutannya tuh thinner. Wah. Jadi kalau kering dia bau dan itu nggak aman buat anak-anak. Oh. Nah coba dicium, bau nggak? Enggak, Pak. Karena kita pakai water base. Water base, Pak. Water base itu artinya campurannya semua pakai air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman JNE, bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama saya nih, Bobby Aulia, dalam acara Cerita Joni. Sebuah acara yang ingin mengupas tuntas tentang perjalanan pelaku UMKM di Indonesia. Dan saat ini saya akan berkunjung ke sebuah rumah produksi yang memproduksi tentang mainan anak-anak. Tentunya mainan yang beredukasi. Ini bisa merangsang untuk gerak motorik dan juga sensory play dari anak kecil. Seperti apa? Yuk kita akan lihat cara pembuatannya seperti apa. Ikutin saya ya. Kayaknya yang ini nih. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari mana nih? Ini Pak, saya dari Cerita Joni. Oh. Saya mau ketemu sama yang memiliki tempat ini nih. Saya pengen ngobrol banyak sama beliau. Ya, namanya Pak betul. Tamrin. Nah, itu saya sendiri. Oh, Bapak. Ini yang punya. Ini punya Wah. saya. Ini pas kalau gitu Pak, saya pengen tahu Pak, ini kegiatan di tempat workshopnya seperti apa sih? Oh, boleh. Ayo, lihat kita ke dalam. Iya, duluan dong Pak. Iya. Wah, tempatnya besar banget nih Pak. Ini dia. Udah pernah lihat belum nih yang bikin mainan nih? Di sini kita bikin mainannya. Saya udah pernah lihat dalam bentuk jadinya Pak. Oh, iya. Proses pembuatannya baru kali ini. Baru kali ini. Nah, ini beginilah kita bikin mainan nih, Mas. Luar biasa ya. Banyak prosesnya ya Pak ya? Waduh, banyak. Itu pertama di sini bahan. Habis bahan nanti di sana dibelah sama potong. Iya. Habis itu diamplas. Habis lampas mesin, amplas tangan. Wah. Habis amplas tangan, ini sanding. Habis sanding ntar diamplas lagi. Habis itu baru dipernis. Habis dipernis ntar kita assembling, baru packing. Wah, ada 10 step Pak, kurang lebih. Ya, ada bahkan Banyak yang ya? 14. Waduh, Banyak banget. luar biasa. Nah, ini tujuannya biar di sanding, diamplas. Nah, ini gini nih kita punya. Halus ya Pak ya? Nah, coba Wah. dicium. Bau nggak? Enggak Pak. Karena kita pakai water base. Water base Pak? Water base itu artinya campurannya semua pakai air. Karena Hmm. kalau barang yang nggak jelas itu dia campurannya dari NC atau sebutannya tuh thinner. Wah. Jadi kalau kering dia bau dan itu nggak aman buat anak-anak. Oh begitu. Maka itu Pak. mainan kita ini semua sudah ada sertifikat SNI-nya. Alhamdulillah. Berarti anak kecil kalau penasaran kadang digigit-gigit nih, aman ya Pak ya? Iya, walaupun itu kita tetap hindarkan, tapi paling nggak waktu dia gigit udah aman. Alhamdulillah. Iya. Aduh, saya pengen ngobrol panjang lagi nih Pak. Nggak apa-apa nih? Boleh. Kita mau nanya apa lagi boleh? Oke, Nah, apa mau ngeliat-liat lagi yang lainnya? boleh Pak. Iya. Apa kita ngobrol di dalam Pak? Sekalian? Oh boleh, ayo kita mau cari tempat yang enak buat ngobrol. Baik Pak, silakan. Tuan rumah Ayo, duluan ayo. Pak. Baik teman JNE, ketemu lagi dengan saya Bobby Aulia dan Pak Tamrin di sini yang akan menjelaskan tentang apa saja sih produk-produk yang dihasilkan oleh mainankayu.com. Dan sebelumnya saya ingin bertanya nih Pak Tamrin. Ya. Ini saya telah baca artikel Bapak di websitenya ya, atau juga di Google. Iya, Ini thank you. kisahnya sangat inspiratif Pak. Iya benar. Nah, saya ingin bertanya, ini awal mulanya bisa seperti ini bagaimana sih Pak? Jadi awal mulanya itu 2008 saya di PHK. Ya namanya orang di PHK itu apa aja dikerjain gitu. Sampai akhirnya saya menemukan suatu produk mainan kayu impor dari China. Terus dia itu dijualnya di Gembrong. Pas saya beli, saya kasih anak saya, gitu ya. Nah, anak saya tuh suka banget gitu. Nah, setelah anak saya suka, saya pelajarin tuh, kenapa sih ini mainan kok mahal bener gitu. Padahal ini cuman kayu gitu kan. Akhirnya saya pelajarin, terus saya coba, ya waktu itu belum ada Google, belum ada YouTube ya.
Betul, Pak. Nah, jadi kita cuma dapat literasi ya dari nanya orang begitu. Akhirnya sampai saya mulai buat, tadinya cuma berdua, begitu saya bikin laku. Akhirnya keterusan. Dari 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, sampai pernah saya punya karyawan hampir 200 orang. Masya Allah, banyak banget Pak itu 200 orang. itu. Nah Pak, ini kan kita tahu Pak, mainankayu.com ini kan brand besarnya Pak. Iya. Nah, kalau anak perusahaannya atau merek dagangnya ini apa aja sih Pak? Ya, kalau merek dagangnya yang terdaftar itu kita punya 2 merek. Itu namanya pertama awalnya adalah Atam Toys. Yang kedua yang lebih general itu sekarang kita pakai hanya Nobi Toys. Tapi ada juga sekarang kita punya 2 brand lagi produk interior yang kita pakai namanya Kajeng Ireng. Nah itu lebih Indonesia banget. Yang terakhir adalah namanya Inafresh. Tapi yang baru orang kenal itu Nobi Toys. Luar biasa. Ya. Pak, ini berawal dari ingin nyenengin hati anak, Pak. Betul dia. Iya, Itu Pak ya. dia. Ini saya melihat sini mainan kayu ini bukan hanya sekedar mainan, Pak. Iya. Tapi ini sisi edukasinya tinggi, Pak. Iya. Nah, di sini, Pak, pangsa pasarnya itu sampai kemana aja nih, Pak? Apakah di dalam negeri saja, atau di Pulau Jawa saja, atau seluruh Indonesia gitu, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Pertama, itu kita sasarannya yang paling banyak itu modern market. Ya, di mall gitu ya, itu Ya. kita banyak juga ya. Merek-merek apa namanya supermarket, hypermarket yang jual produk kita gitu ya. Yang kedua kita juga ada namanya direct sales, yaitu langsung ke sekolah-sekolah. Iya. Ya, ada juga kita main di proyek pemerintah. Proyek pemerintah, jadi pemerintah tiap tahun ada budget pembelian yang dialokasikan untuk membeli langsung produk-produk kita. Luar biasa. Pak, untuk pemasarannya ini, Pak, apakah awalnya ini dari offline store atau referensi dari klien-klien Bapak sebelumnya? Itu yang menarik tuh. Nah, bagaimana Oh, Pak? Bisa ini diceritakan, Pak? Kalau kita ingat tuh rasanya mau sedih, tapi alhamdulillah sudah terlewati gitu. Jadi dulu waktu saya mulai itu saya ngemper. Oh, Ngemper di Taman Mini dulu kita mulai ya. Saya pakai jas hujan, terus saya bawa sekarton mainan. Asal orang lari pagi, mereka jajan, mereka lari-lari, kita jualan. Nah, saya buka jas hujan, terus saya gelar mainan saya. Nah, itu lama saya lakukan itu. Cuman waktu saya dagang itu, ya saya mikir, wah ini sampai kapan ya kita mau jualan kayak gitu ya. Nah, terus ada teman saya dulu, dia tuh jagonya IT lah. Terus dia sounding sama saya, online bos, online. Saya bilang, online itu makanan apa ya gitu ya. Karena ingat waktu itu tuh belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada IG. Udah gitu, saya ingat dulu kalau kita bicara di grup tuh, grupnya ada grup Yahoo. Bisa ngebayangin nggak tuh grup Yahoo tuh? Jadi lewat email, balas satu, aduh udah lamanya bukan main. Nah itulah, begitu saya udah mulai jual ngemper, terus saya ganti cara jualnya. Akhirnya saya belajar bikin website, naik turun selama 2 tahun, nggak pernah ada order gitu ya. Nah begitu tahun ketiga, keempatnya baru kita rasain sampai sekarang. luar biasa ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau orang bijak bilang begini, Pak, proses tidak akan mengkhianati hasil, nikmati prosesnya, dan hasil akan memberikan nikmatnya untuk kita. Iya, Luar berkat biasa. Allah. Alhamdulillah. Pak, untuk pendistribusian, Pak. Ya. Ini pendistribusiannya, ini kan bisa dibilang, nih kalau saya lihat nih Pak, di sini bentuknya udah luar biasa nih Pak. Iya. Ini kan ada yang bulat, kotak, silindris segala macam. Nanti kan dibangun dengan kreativitas anak yang memainkan gitu Pak ya. Ada mobil-mobilan segala macam. Nah untuk pengiriman Pak, packingnya apakah ada packing khusus atau harus pakai packing kayu atau pakai ekspedisi apa nih Pak yang sekiranya aman dan nyaman untuk penjualan atau marketing dari mainan kayu Nobi Toys ini Pak? Itu memang tantangan tersendiri tuh kalau udah bicara packaging, karena sampai saat ini tuh kita melayani dari Aceh sampai Papua, itu bayar kita setiap pulau itu ada.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu setiap customer punya request masing-masing. Tapi memang kita punya standar sendiri. Kalau misalnya dalam kota, kita nggak perlu pakai packaging kayu. Iya. Tapi kalau luar kota, kita kardusnya aja kita harus double ply. Oke. Udah double ply, udah kita kasih packing kayu. Nah, tapi kalau di dalam kota, kita cukup kardus, bubble wrap, sama kertas kado gitu aja. Oke. Untuk ekspedisi yang bisa dibilang ekspedisi andalannya dari Pak Tamrin ini pakai ekspedisi apa, Pak? Tapi ini jangan bilang-bilang, nih rahasia saya nih. Oh, boleh, Pak. Jadi yang paling dekat itu di sini JNE. Luar biasa. Ya, kita panggil, nah mereka bisa datang kemari. Memudahkan ya, Pak ya? Iya, memudahkan sekali. Udah gitu kan nggak jauh dari kita punya workshop sama pabrik di sini gitu. Jadi bisa dibilang menjamin ketepatan waktu sampai di tempat customer. Betul. Kita tuh trackingnya gampang, terus juga orang yang datang, yang ngirim itu komunikatif gitu ya. Dan dia udah kebiasaan kalau nih Pak Tamrin naruhnya di sini, ketemunya ini gitu. Jadi nggak harus nunggu saya ada gitu. Dia udah tahu. Gitu. Pak Tamrin, saya ingin tanya nih. Iya, apa tuh? Pak Tamrin pernah dengar yang namanya JLC nggak? Itu belum pernah dengar. Apa itu? Jadi JLC ini adalah JNE Loyalty Card. Nah, nanti keuntungannya mereka akan mendapatkan poin-poin senilai setiap kelipatan 25.000. Nah, poin-poin bisa dikumpulkan tuh, Pak. Nanti mendapatkan banyak sekali benefit-benefit dan bisa ditukarkan. Gitu. Iya. Nah, cara mendaftarnya gampang sekali, tinggal lihat di bawah sini, cek di website-nya atau bisa dihubungi call center-nya langsung. Pak, bagus dong tuh. iya Pak, makanya daftar Pak. Iya. Saya aja udah daftar loh Pak. Wis. Iya. Ajib. Oke. Pak, saya ingin tanya Pak, di Indonesia ini yang memproduksi bisa dibilang mainan kayu atau mainan edukasi kita bilang Pak, kan banyak Pak. Iya, betul. Apa yang membedakan produk dari Nobi Toys ini yang dipegang oleh Pak Tamrin dibandingkan dengan produk sejenis lainnya Pak? Apakah dari materialnya, atau dari maintenance-nya, atau dari partikel-partikel yang membuat shining gitu Pak? Kadang kan ada pakai bahan kimia gitu Pak ya? Betul. Atau mungkin belum SNI Pak? Iya, itu bahaya itu. Bahaya. Sedangkan yang main alat-alat ini kan kebanyakan anak balita Pak. Nah, coba dijelaskan Pak. Kita menggunakan bahan baku pilihan. Jadi kita pakai MDF pilihan, terus kita pakai kayu pinus juga pilihan. Nah, kayu pinus ini penting nih. Jadi kayunya tidak ada matanya, terus tidak ada bekas paku, bahkan untuk dempul aja kita hindari. Yang selanjutnya kita pakai water based paint. Jadi cat yang berbahan dasar campuran itu hanya air. Kenapa sih Pak harus air? Karena air itu tidak bau dan tidak beracun. Jadi waktu kita ajukan sertifikasi untuk SNI itu gampang lolos. Selain cat itu juga kita dalam tahap pembuatan kita mempunyai ada 10 sampai 14 tahap dalam membuat mainan kayu, di mana setiap tahap itu kita mempunyai QC tersendiri. Jadi waktu sampai ke tangan konsumen itu benar-benar kita tuh pastikan bahwa itu barang sesuai dengan standar yang kita buat. Luar biasa. Tadi yang saya hitung aja Pak. Iya. Seleksinya Pak, quality controlnya itu dari 10. Bapak bilang ada 14. Nah, 10 sampai 14 ada bisa sampai. Benar-benar sangat selektif sekali Pak ya. Nah, dan setiap tahap itu kita punya QC sendiri. Kan kisah Bapak ini sangat inspiratif. Saya tadi mendengarkan merinding saya Pak. Perjuangannya luar biasa, ini bukan main-main Pak. Alhamdulillah. Karena saya lihat kan kita untuk anak, ingin ngebahagiain anak ya Pak ya, kan berawal dari situ kan, terbuka pintu rezeki luar biasa. Nah, ini siapa tahu ada pelaku UMKM yang ingin coba untuk berbisnis atau terjun di dunia bisnis, atau bisa dibilang ya pengen coba-coba jadi pengusaha mainan kayu gitu. Ya, mungkin Bapak Tamrin bisa memberikan tips untuk mereka. Ya, yang paling penting itu adalah sabar. Ya, itu kuncinya ya. Karena namanya usaha bukan kayak makan cabai gitu ya, hari ini gigit langsung pedes. Jadi butuh waktu itu ya. Kedua, harus ada namanya konsistensi. Yang ketiga, itu harus ada belajar, terus belajar.
ngikutin perkembangan zaman. Dan terakhir, kita pasrah terhadap takdirnya Allah gitu. Wah, Jadi luar biasa. 4 hal itu insya Allah jalannya lancar usahanya. Pak Tamrin, apa harapan Pak Tamrin untuk bisnis Bapak ini yang Bapak bangun dari awal? Bapak rintis dari nol sampai dengan bisa sebesar seperti ini, Pak. Harapannya ke depan seperti apa? Ya, untuk harapan saya berharapnya gitu ya, usaha saya masih bisa eksis gitu ya setelah kita 2 tahun ngadepin pandemi yang luar biasa gitu ya. Karyawan juga tetap sabar, Ya. dan pasar juga akan membaik, dan kesejahteraan juga untuk para reseller, dan kesejahteraan buat karyawan gitu ya, dan konsumen bisa menikmati produk kami sesuai dengan harapannya gitu. Amin. Itu aja sih, kita punya harapan, nggak muluk-muluk. Nah, ini saya pengen kasih informasi nih, Pak. Ya. Untuk teman-teman JNE, apabila ingin memesan langsung nih Ya, ke Wah, alhamdulillah. Pak Tamrin ini, ada websitenya kah? Iya. Atau ada Instagramnya kah? Iya. Atau ada akun TikToknya gitu, Iya. Pak? Silakan, Pak. ya, untuk website kami www.mainankayu.com. Terus kami juga punya IG namanya mainankayu.com. Terus kami punya beberapa official shop di marketplace, yaitu Nobi Toys Official Shop. Lengkap ya teman JNE ya. Jadi untuk para papah muda dan mamah muda yang ingin membahagiakan anak balitanya nih, jangan sungkan-sungkan untuk memesan mainankayu.com atau Nubi Toys, karena sudah jelas tersertifikasi SNI. Oh, aman untuk anak. Baik teman JNE, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Tamrin bisa menginspirasi kita semua bahwa dalam hidup ini banyak sekali proses yang harus dilewati supaya kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan lupa untuk saksikan episode berikutnya dari Cerita Joni. Tapi sebelumnya, jangan lupa berikan like dan juga subscribe. Dan juga satu lagi nih, komentar yang positif di YouTube channelnya JNE, yaitu JNE Spasi ID. Dan tidak lupa untuk memfollow akun Instagram dan juga akun TikTok dari JNE, yaitu JNE_ID. Dan sampai jumpa di episode Cerita Joni berikutnya dengan cerita yang tidak kalah serunya. Sampai jumpa!